Halo teman, salam jumpa sama Kak Erni. Hari ini Kak Erni mau bicara tentang sesuatu yang sensitif. Em, jadi kalian ngeliat nggak sih betapa mengerikannya dunia saat ini? Kayak nggak cukup dengan kesulitan yang ada, kok makin lama makin banyak isu-isu mengenai perselingkuhan. Dan gilanya itu kok seperti dilegitimasi ya sama pihak-pihak tertentu. Ada nih 2 cerita di IG yang Kak Erni lihat, dan Kak Erni kok miris banget mendengarnya. Jadi sayang Kak Erni susah lagi tuh nyari beritanya. Soalnya kalau di IG kan susah nyari history ya. Jadi dan Kak Erni gaptek. Jadi kalau ada story sulit untuk nyari lagi. Nah, tapi kalau misalnya kakak-kakak yang membagi story itu melihat ini, bolehlah share di sini. Nah, yang satu tuh kayak Erni dapetin tuh cerita mengenai bagaimana si kakak ini duduk di satu resto mungkin ya, di samping beberapa wanita. Nah, dan beberapa wanita itu mereka bicara mengenai mungkin kayaknya kalau nggak salah tuh lagi ngeliat apa medsos-medsos dari orang-orang yang cerita tentang suaminya yang bucin sama dirinya gitu, atau medsos dari suami yang bucin pada istrinya gitu. Kayaknya kurang ingat tapi kurang lebih begitulah ya gitu. Dan si kakak ini tuh concern ya. Jadi dia bilang bahwa udah deh, kalian tuh para wanita tuh simpen aja deh suami kalian yang bucin sama kalian itu, nggak usah dibuka-buka lah di medsos gitu, karena itu nanti jadinya malah jadi target gitu dari orang-orang yang nggak bertanggung jawab ini gitu. Jadi sekelompok wanita yang dia dengar itu bicara mengenai apa namanya, ini nih kayaknya bucin nih gitu ya, siapa nih yang bisa apa nih, jadi kayak bikin taruhan bagaimana mereka itu bisa menarget si pasangan suami yang bucin itu, dan kemudian siapa nih yang pada akhirnya bisa meluluhkan hatinya gitu. Nah, tujuan mereka itu adalah financial stability gitu. Jadi mereka tuh pengen punya stabilitas keuangan dengan menarget orang-orang yang setia ini gitu kan. Ya mungkin mereka berpikir bahwa orang yang setia itu setia sama pasangannya, jadi kalaupun misalnya dia berselingkuh gitu juga akan setia pada selingkuhannya. Who knows, ya nggak tau lah. Tapi kurang lebih seperti itu gitu kan. Nah, jadi si kakak ini bilang udah deh, nggak usah diumbar deh gitu, kalian simpen aja deh gitu pasangan kalian, karena ini ada gold diggers nih yang bakal menarget pasangan kalian gitu. Nah, dan justru akan merusak gitu apa yang udah dibangun selama ini. Dan kayaknya setuju sekali gitu pada seruan gitu atau nasihat dari kakak itu kepada orang-orang yang sangat membuka bagaimana kemesraan mereka terhadap pasangannya. Ya, Kak Erni juga sempat begitu, dan itu juga jadi apa ya, insight juga buat Kak Erni gitu ya. Ya bener juga gitu, karena itu nasihat yang perlu didengarkan itu, karena itu kondisi semacam itu nyata ya gitu. Nah, ada cerita kedua nih di IG juga nih, Kak Erni ngeliat, jadi ada seorang kakak yang cerita bahwa ada temannya punya suami, dan suaminya itu kemudian dapat WA dari seorang anak SD gitu, halo om dan lain-lain gitu, kapan main lagi dan lain-lain, yang seolah-olah itu tujuannya adalah menggoda gitu ya, menggoda, dan itu anak SD. Nah, mungkin godaan itu gitu, atau apa namanya, intensitas chat itu lama-lama meningkat sehingga pada akhirnya mengganggu gitu kan. Nah, kebetulan si anak SD itu adalah anak dari teman kerja sang suaminya, temannya kakak itu ya gitu. Sehingga pada akhirnya kemudian dichatlah ibunya gitu kan, kenapa nih
anak kamu beginilah gitu. Dan yang Kak Erni miris itu jawaban ibunya kalau nggak salah itu ya gimana lagi, susah dibilangin gitu kan, kayak gitu. Dan itu yang lain-lain juga punya tuh apa namanya, gadun ya itulah gitu. Nah yang apa namanya, dimana teman-temannya si anak itu juga punya gitu. Aduh, Kak tuh bingung ya, kok ada ya orang tua yang semacam itu gitu kan, nggak ini banget, nggak punya perasaan banget gitu bahwa ya oke, misalnya anak kamu teman-temannya juga begitu, tapi apa iya segitu susahnya dibilangin gitu, maksudnya anak itu masih dalam usia yang mudah dibentuk gitu kan, masih plastisin lah gitu kan, jadi harusnya itu jawaban yang nggak dinyatakan oleh seorang orang tua atau seorang ibu yang bertanggung jawab ya gitu. Jadi Kak itu jadi malah curiga, jangan-jangan ibunya ini nyuruh anaknya gitu karena dia yang naksir atau apa gitu kan, atau dengan tujuan apa lah gitu, sama stabilitas keuangan gitu, atau dia memang cuma mau merusak aja gitu, jadi dia bisa masuk lewat anaknya gitu kan, atau nanti pada akhirnya ke dia gitu kan, nggak ngerti lah gitu. Tapi apapun yang terjadi itu tuh kayaknya ngelihat bahwa ada potensi kehancuran ya dari generasi yang ada gitu, apalagi generasi yang nantinya akan gantiin kita nih gitu sebagai orang yang mungkin udah waktunya mundur ya gitu, pensiun lah gitu. Nah di luar dari IG itu gitu, di luar dari bahkan banyak berita-berita yang muncul gitu, Kak tuh ngelihat bahwa kok perselingkuhan ini sekarang ini tuh jadi kayak masif, spread out gitu kan, viral sana viral sini gitu kan, sampai-sampai Kak tuh kangen sama dulu gue tuh nulis diary loh yang disimpan dari orang lain loh, gak boleh orang tua gue bahkan tahu gitu kan. Nah kangen juga sama masalah-masalah rumah tangga yang kita selesaikan sendiri di balik pintu tertutup gitu kan, gak usah lah orang lain tahu gitu kan. Kangen juga sama kisah-kisah kesetiaan orang tua zaman dulu nih ya, ketika dalam hidup yang penuh penderitaan gitu, setidaknya tuh kita masih punya kepercayaan terhadap pasangan kita gitu. Kayaknya kangen banget masa-masa seperti itu ya. Bukan berarti masa-masa seperti itu atau masa lalu itu jauh lebih baik, enggak gitu, enggak ada yang sempurna gitu. Tapi setidaknya tuh dalam hidup yang udah berat ini gitu, kita tuh nggak nambah beban dengan harus khawatir tiap hari kalau pasangan kita tuh bakal direbut orang gitu kan, gitu. Nah dimana kayaknya gitu kan banyak nih gitu, kayak ya orang tuanya orang tua gitu kan, kemanapun si pasangannya itu melangkah gitu, mau yang suami atau maupun yang istri tuh, orang yang ditinggalkan di rumah tuh masih bisa konsentrasi ngurus rumah tangga, ngurus anak-anak, ngurus keluarga gitu, tiupin doa dari jauh gitu kan, kita udah percaya bahwa Allah menjaga gitu kan, lalu tuh kita masih bisa tidur tenang gitu kan, karena percaya bahwa Allah menjaga gitu kan, walaupun dia jauh di sana gitu kan. Ya kan suami kita kan juga nggak selalu ada di rumah, ada tugas luar kota dan lain-lain, begitu juga kita gitu kan, kayak gitu. Tapi kok sekarang tuh ngeri banget gitu kayaknya, kayak dan itu malah jadi, maaf nih, sangat menjijikkan buat KR nih, karena kok yang macam gitu tuh orang-orangnya tuh kayak malah tampil lebih jumawa gitu, lebih hebat gitu, karena mereka merasa perilaku itu jadi umum, normal. Nah oke, tapi di luar itu kok KR juga ngelihat gitu lebih jauh dari yang cuman sekedar bahwa ini adalah sesuatu yang sedang menjalar, yang sedang masif gitu kan. Ada sih gitu yang bilang bahwa ini adalah bagian dari pengalihan isu gitu kan misalnya. Nah itu ya nggak tahu sih kemana larinya gitu, nggak tahu isu apa yang dialihkan lah gitu kan, tapi kita tuh kayak dicekokin sama kondisi semacam itu gitu.
Sampai Kak Erni tuh ngerasa rakyat tuh kurang susah apa lagi ya. Sampai hidupnya tuh nggak bisa bebas dari masalah gitu kan, dibikin takut setiap hari gitu kan, nggak bisa bergerak gitu kan. Nah kan siapa yang bisa mikirin masa depan kalau hidup kita tuh udah habis mikirin pasangan tuh akan kemana hari ini, apakah dia akan kepincut sama orang lain dan lain-lain gitu kan. Aduh gitu. Nah dan yang apa ya, yang perlu dipertanyakan adalah kemudian kita juga dibikin percaya gitu bahwa misalnya nih ada kasus pejabat yang diberhentikan lah gitu, sampai kasus kematian yang mencurigakan lah gitu kan, itu tuh Pak larinya pun pasti ke situ. Ya gitu, kayak kurang cukup apa ya penderitaan sang tunangan, sang istri gitu kan, udah kehilangan pasangan, dia harus juga dibuat percaya bahwa pasangannya itu ketika meninggal sedang dalam kondisi mengkhianati dirinya gitu kan. Aduh mau marah gimana, orangnya udah nggak ada gitu kan. Tapi apa ya bener selalu gitu kan. Nah jangan-jangan sebenarnya enggak gitu, sebenarnya mereka tuh malah enggak dalam kondisi mengkhianati gitu. Jangan-jangan ya mungkin ada tujuan gitu dari entah siapalah yang membuat ini gitu, hanya supaya si wanita itu bisa lebih cepat move on gitu kan. Ya kalau dia tahu misalnya ya udah nih, misalnya orang ini entahlah dia dihabisi atau apa. Sorry ya kayaknya jadi random nih. Kemudian larinya ke perselingkuhan gitu kan, dilariinnya ke situ. Ya mungkin si pasangan atau tunangan atau istri itu bisa lebih cepat move on gitu kan, karena oh berarti gue nggak perlu sakit hati gitu kan, ini orang juga waktu meninggal mengkhianati gue gitu kan. Ya pertama bisa jadi enggak gitu, sebenarnya orang-orang ini memang orang-orang idealis, memang orang-orang yang setia. Dan yang kedua lah, emangnya kalau orang kemudian dibikin percaya bahwa dia ditinggalkan dalam kondisi sedang diselingkuhi, itu kemudian bikin dia lebih cepat move on gitu kan. Kayaknya tuh mikir kalau ada orang-orang yang bikin skenario semacam itu, bisa jadi dia itu malah emang tukang selingkuh ya, jadi hal ini dianggap normal sama dia. Padahal nggak semua orang bisa kayak begitu gitu. Dan itu justru yang lebih parah gitu sebenarnya, orang-orang yang kemudian ditinggalkan dalam kondisi yang seperti itu kan akan lebih sakit kan, akan lebih takut untuk menjalani hubungan lain gitu, akan lebih nggak percaya sama orang lain gitu, trauma, depresi lah gitu kan. Dan apa namanya ya, yang mengerikan adalah ketika orang-orang yang ditinggalkan itu trauma dan depresi dan kemudian takut sama hubungan, kemudian dia apa namanya jadi nggak maksimal dalam hidupnya karena kondisi yang sakit itu gitu. Udah sakit ditinggalkan, tiba-tiba sakit pula gitu kan, misalnya karena dia diselingkuhin. Ini kan orang-orang yang harusnya mereka masih berfokus pada hidupnya, masih berfokus pada masa depan, dan terutama kalau istri punya anak-anak ya, dia harus berfokus juga sama kehidupan anak-anaknya. Tapi gimana bisa gitu kan kalau misalnya dia ditinggalkan dalam kondisi kayak gitu, kan merana banget ya gitu. Makanya aduh gila deh gitu kan. Ya oke lah, kayaknya nggak bisa ngomong terlalu banyak ya soal itu ya gitu. Tapi apapun itu ya, apa kondisi semacam ini di mana perselingkuhan itu masif dan marak gitu, apa nggak bikin kalian takut ya gitu. Coba deh bayangin ya, orang yang selingkuh atau orang yang diselingkuhin itu kan akan ada kerusakan otak, mental, dan bahkan fisik gitu kan. Karena jadi, dan orang-orang yang bahkan ada di luar dari hubungan itu, yang kita cuman penonton aja, kita jadi nyandu gitu loh sama pikiran-pikiran toksik yang terus-menerus dibombardir. Karena Kak Erni sendiri setiap kali baca yang kayak begitu jadi takut, jadi curiga, jadi dan lain-lain gitu kan. Jadi kan kayak kita tuh nggak bisa tenang apa ya hidup gitu ya. Kak Erni nggak tahu ya ini relevan apa enggak, tapi Kak Erni jadi berpikir bahwa kondisi ini tuh kayak kita ada di masa VOC dulu, ketika kita dicekokin sama yang namanya candu gitu kan. Jadi di mana-mana orang nyandu, di mana-mana dibikin rumah candu gitu kan. Sehingga kita tuh bukan berkonsentrasi untuk bagaimana berjuang membangun hidup kita. Kita tuh sibuk dengan
oh hari ini gue mau nyandu gitu kan, gue mau nyandu lagi di sini gue uang tuh habis buat itu gitu kan, kayak gitu. Jadi itu kok kondisinya sama nih, kita digiring di dalam suatu kondisi di mana kita jadi kecanduan di situ dan akhirnya ngerusak gitu, dan akhirnya menghentikan hidup kita untuk membangun masa depan gitu, karena kita jadinya hidup di hari ini dengan segala kecurigaan dan ketakutan gitu. Nah, kok jadi kemudian ya selain arah pemikiran kita digiring, kita juga dibikin yaitu konsentrasinya ke situ terus gitu. Kayak kok jadinya kayak ada sesuatu yang lebih besar dari ini ya gitu kan, yang bikin hidup kita berhenti gitu. Dan orang-orang dengan literasi rendah, gak kritis terhadap masalah ini, kok malah FOMO gitu, jadi ikutan satu selingkuh, yang satu selingkuh, sibuk deh gitu kan dengan selingkuh ini gitu. Ini kok jadi menjijikan gitu ya buat Kak Erni gitu. Bukannya kita dipenuhi lagi sama berita tentang prestasi anak gitu, tapi kok jadi prestasi anak itu jadi sampai ada anak berprestasi itu justru jarang gitu, sesuatu yang spesial banget gitu, sampai sangat besar gitu kan, padahal itu kan sebenarnya harusnya yang lebih sering daripada berita-berita macam ini gitu kan. Nah terus kok jadi malah kayak ini gitu yang memenuhi negara kita gitu, generasi masa depan kita gitu. Dan ya itu yang kayak tadi itu, kok dilegitimasi juga gitu sama orang tuanya, nah mungkin oleh lingkungannya gitu. Kak Ernest juga nggak ngerti deh gitu. Sampai sini dulu deh random thoughts Kak Ernest. Ya harapan Kak Ernest sih, ini sebenarnya adalah ajakan Kak Ernest gitu, untuk ya ayolah kita lebih fokus pada prestasi, peningkatan kualitas diri, beneran jadi generasi emas nih gitu kan. Dan itu ya ajakan ini nih semoga bisa dijawab dengan positif ya gitu. Ya Kak Erni paham kok kalau dibilang misalnya ya bangun hidup itu kan gak gampang gitu, emang gitu aja gitu, paham kok gitu. Terus proses perjuangan hidup itu kan gak sebentar, paham gitu. Kak Erni udah usia segini gitu, dan Kak Erni udah ngelewatin banyak hal gitu, jadi Kak Erni paham susahnya dan panjangnya proses itu gitu. Tapi kan bukannya gak bisa kan gitu, daripada kita terus-terusan sibuk sama pikiran semacam itu gitu, dan terus-terusan ada sampai capek gitu ngelihatnya. Nah kalau kita bicara mengenai zaman apa namanya, yang ini lebih enak, yang ini lebih gak enak, enggak, kayaknya udah ngelewatin ya Orde Baru dan yang sekarang ini gitu kan, reformasi. Ya rasanya sih walaupun baru 2 zaman itu yang kayak ngelewatin, ya kayaknya sama aja. Kalau misalnya ngelihat ke masa dulu, orang tua Kak Erni cerita tentang zamannya sama aja gitu. Ada kekurangannya, ada kelebihannya gitu kan. Nggak ada yang lebih baik atau lebih buruk gitu. Yang mungkin lebih baik adalah ketika orang yang bicara itu adalah orang-orang yang dapat keuntungan di bagian situ, which Kak Erni rasanya enggak gitu kan gitu. Dan misalnya mungkin kita bicara generasi dulu lebih baik, tapi yang ngomong itu adalah generasi yang nggak pernah ada di masa itu gitu kan. Jadi sebenarnya kita juga nggak bisa ngomong kayak begitu, ini lebih baik lebih buruk, lalu kemudian pada akhirnya kita kita kemudian malah menetralisir atau menormalisasi hal semacam ini gitu, karena hidup lebih berat sekarang. Ya nggak juga gitu, sama aja gitu kan. Nah tapi kan bukan berarti kemudian kita nggak berjuang untuk sebaliknya kan gitu, melawan yang ini dibanding ngikutin sama yang ini gitu kan. Artinya gitu kan, di balik ini semua kita tuh bisa sama-sama mencoba menyingkirkan masalah ini, yang daripada masalah ini tuh justru nambah-nambahin berbagai masalah yang sudah ada gitu kan. Nah kalau masalah ini paling nggak bisa disingkirkan, setidaknya setiap orang bisa tenang sedikit lah hidupnya gitu kan. Ketika dalam rumah tangga tuh masih ada saling kepercayaan satu sama lain gitu kan, daripada kita capek dengan pikiran-pikiran semacam ini. Ya oke lah gitu. Semoga pemikiran random Kak Erni ini bisa membuka pikiran kritis kita ya. Ingat ya, artinya berpikir kritis itu bukan tukang protes gitu, tapi berpikir kritis itu membongkar satu masalah layer demi layer sampai ke yang paling dalam, hingga kita bisa ngelihat ini akar permasalahannya sebenarnya di sini gitu kan, dan kita mencoba mencari jawabannya secara analitis gitu. Nah hasilnya ya kalau kita bisa kayak begitu, kita akan jadi orang yang gak gampang dipengaruhi, punya prinsip gitu kan dalam hidup kita gitu. Nah oke.
Gitu dulu deh, soalnya Kak Erin jadi emosional nih. Nah, oke. Nah, minta maaf apapun yang Kak Erin ucapkan kalau misalnya nggak sesuai, tapi itulah kurang lebih pemikiran Kak Erin. Nah, semangat semuanya. Doa Kak Erni untuk kita bahwa semua mendapat ketenangan dan kedamaian dalam hidup dengan pasangan kita samawa selamanya sampai akhir. Agar kita tuh bisa lebih fokus sama masa depan kita, menurunkan nilai kasih sayang bagi anak-anak kita, di mana anak-anak kita juga akan menurunkan nilai kasih sayang itu kepada anak-anaknya dan seterusnya dibanding saling mengkhianati satu sama lain. Nah, oke, agar kita bisa menjadi lebih baik, Indonesia bisa menjadi lebih baik, kehidupan di dunia bisa menjadi lebih baik bagi kita semua. Itu aja. Oke, semangat akademis, salam selalu, salam sayang, see you. Gak gini. Semangat akademis, salam sayang, see you all, love you all. Mwah.